Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Hanifah dari kelas PM 2024D dengan NIM 3 digit terakhir 074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal-soal UTS kalkulus integral. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 20 AI sama dengan 40. Kemudian ada sigma I sama dengan 1 sampai 20 BI sama dengan 50. Di sini kita diminta untuk mencari sigma I sama dengan 1 sampai 20 AI dikurangi BI dikurangi I. Nah, ini bisa kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai 20 AI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 20 BI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 20 I. Nah, di sini sudah diketahui sigma I sama dengan 1 sampai 20 AI itu nilainya yaitu 40 dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 20 BI itu nilainya sama dengan 50. Kemudian dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 20 I itu rumusnya adalah N dikali N plus 1 per 2. N-nya di sini yaitu 20 dikali 20 plus 1 per 2. Nah, ini bisa kita operasikan 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Kemudian di sini 40 dikurangi 50 dikurangi 10 dikali 20 plus 1 yaitu 21. Sini 40 dikurangi 50 dikurangi 10 dikali 21 hasilnya yaitu 210. Kemudian 10 dikurangi 50 hasilnya negatif 10 dikurangi 210 hasilnya negatif 220. Jadi hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai 20 AI dikurangi BI dikurangi I yaitu negatif 220. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk mencari jumlah riemann di daerah yang dibatasi oleh kurva dengan fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat plus 4x. Nah, di sini kita bisa mencari delta x1 sama dengan di sini di partisi pertama yaitu 2,5 dikurangi 1 hasilnya yaitu 1,5. Kemudian delta x2 sama dengan 3,5 dikurangi ini 2,5 hasilnya sama dengan 1. Kemudian delta x3 sama dengan di sini 5 dikurangi 3,5 hasilnya sama dengan 1,5. Kemudian dari kurva ini kita bisa melihat x1, x2 dan x3-nya. Kita lihat di sini x1-nya sama dengan 2, x2-nya sama dengan 3 dan x3-nya sama dengan 4,5. Selanjutnya setelah kita mengetahui x1, x2 dan x3, kita bisa menentukan fx-nya. Tadi kan fx-nya kita tahu bahwa negatif x kuadrat plus 4x. Jadi di sini fx1 x-nya kita ubah jadi 2. Jadi x1 yang di sini. X1 sama dengan negatif x-nya kita ubah menjadi 2 kuadrat plus 4 dikali 2 sama dengan negatif 2 kuadrat hasilnya yaitu 4 ditambah 4 kali 2 hasilnya yaitu 8. Negatif 4 ditambah 8 hasilnya yaitu 4. Kemudian fx2 x-nya kita ubah jadi 3 ya karena x2-nya tadi kan 3. Jadi negatif 3 kuadrat plus 4 kali 3 sama dengan negatif 3 kuadrat itu hasilnya sama dengan 9 plus 4 kali 3 itu hasilnya sama dengan 12.
Jadi negatif 9 ditambah 12 itu hasilnya sama dengan 3. Kemudian fx3 sama dengan x-nya kita ubah jadi x3 yaitu 4,5 ya. Jadi negatif 4,5 kuadrat ditambah 4 kali 4,5. Negatif 4,5 kuadrat itu sama dengan 20,25. 20,25 ditambah 4 kali 4,5 itu hasilnya sama dengan 18. Jadi negatif 20,25 ditambah 18 itu hasilnya sama dengan negatif 2,25. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menentukan daerah di jumlah Riemann di daerah yang dibatasi oleh kurva atau luasnya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, kemudian F X1 dikali delta X, ini Fxi ya, dikali delta Xi. Oke, sama dengan F X1 dikali delta X1 ditambah F X2 dikali delta X2 ditambah F X3 dikali delta X3. Kemudian Fx1-nya tadi kita sudah cari, ketemu 4 dikali delta X1-nya yaitu 1,5 ditambah Fx2-nya tadi sudah ketemu 3 dikali delta X2-nya yaitu 1, kemudian ditambah Fx3-nya yaitu negatif 2,25 dikali delta X3-nya yaitu 1,5. Kemudian tinggal kita operasikan. 4 dikali 1,5 itu hasilnya adalah 6 ditambah 3 dikali 1 itu hasilnya adalah 3. Kemudian ditambah negatif 2,25 dikali dengan 1,5 itu hasilnya adalah negatif 3,375. Oke, selanjutnya tinggal kita operasikan lagi. 6 ditambah 3 dikurangi 3,375 itu hasilnya sama dengan 5,625. Nah, satuannya yaitu satuan luas. Nah, jadi jumlah Riemann yang dibatasi oleh kurva dengan fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x hasilnya adalah 5,625 satuan luas. Oke, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 3A. Soalnya yaitu integral x pangkat 3 per x pangkat 4 dikurangi 2 kuadrat dx. Kita diminta untuk mencari nilainya ya. Sekarang langkah pertama kita misalkan, misal U itu x pangkat 4 dikurangi 2. Jadi kita turunkan du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Jadi dx-nya sama dengan du per 4x pangkat 3. Sekarang kita kembalikan ke integral yang di atas. Jadi integral x pangkat 3 per x pangkat 4 dikurangi 2 itu kan tadi sudah kita misalkan menjadi u. Jadi kita tulis u karena di sini pangkat 2. Jadi di sini kita tulis u pangkat 2. Dan dx-nya itu nilainya sama dengan du per 4x pangkat 3. Nah, karena di sini sama-sama ada x pangkat 3, jadi bisa kita coret seperti ini. Jadi
dikali sama dengan integral 1/4 U kuadrat DU. Nah, di sini kan ada 1/4. Ini bisa kita keluarkan dari integralnya. Sama dengan 1/4 integral 1/U kuadrat DU. Sama dengan 1/4 integral 1/U kuadrat itu sama dengan U pangkat negatif 2. Jadi bisa kita tulis U pangkat negatif 2 DU. Nah, sama dengan 1/4. Nah, integral U pangkat negatif 2 DU itu sama dengan 1/-2 tambah 1 dikali U pangkat negatif 2 tambah 1 plus C. Ini selanjutnya kita tulis di sini ya. Ini sama dengan 1/4 dikali 1/-2 tambah 1 itu sama dengan 1/-1. 1/-1 itu nilainya sama dengan negatif 1. Negatif 1 kemudian dikali U pangkat negatif 2 ditambah 1 itu nilainya sama dengan negatif 1 ditambah C. Nah, sama dengan 1/4 negatif 1 dikali U pangkat negatif 1 itu nilainya sama dengan negatif U pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/U plus C. Oke, sama dengan ini tinggal kita kalikan 1/4 dikali yang di dalam kurung ini. Jadi negatif 1/4U plus C. Oke, sama dengan negatif 1/4 U-nya tadi kan kita memisahkan U itu sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2 plus C sama dengan negatif 1 per ini kita kalikan 4 dikali X pangkat 4 dikurangi 2 ya. Jadi 4 dikali X pangkat 4 itu sama dengan 4 X pangkat 4 dikurangi 4 dikali 2 yaitu 8 plus C. Nah, jadi nilai dari integral X pangkat 3 per X pangkat 4 dikurangi 2 kuadrat dx yaitu negatif 1/4 X pangkat 4 dikurangi 8 plus C. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3B. Di sini kita diminta untuk mencari nilai dari integral cos pangkat 5 2x dx. Nah, di sini kita bisa ubah bentuknya menjadi integral cos pangkat 4 2x dikali cos 2x dx. Nah, cos pangkat 4 2x ini bisa kita ubah menjadi integral cos pangkat 2 2x kuadrat dikali cos 2x dx. Cos kuadrat 2x ini nilainya sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat 2x pangkat 2 dikali cos 2x dx. Nah, selanjutnya kita buat permisalan. Misal U sama dengan sin 2x. Nah, di sini bisa kita turunkan nilai sin 2x-nya menjadi DU sama dengan 2 cos 2x dx. Nah, di sini kan ada cos 2x dx. Di sini bisa kita buat cos 2x dx ini dengan membagi kedua ruas dengan 2 ya, 1/2
2 DU sama dengan cos 2X dx. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke integral yang ini menjadi integral 1 dikurangi. Di sini kan kita sudah memisalkan U sama dengan sin 2X. Jadi kalau sin kuadrat 2X kita bisa menuliskan menjadi U kuadrat pangkat 2. Nah, di sini kan cos 2X dx itu sama dengan 1/2 DU. 1/2 DU. Nah, di sini kan ada 1/2. 1/2-nya bisa kita keluarkan dari integral menjadi 1/2 integral 1 dikurangi U kuadrat pangkat 2. Ini bisa kita operasikan menjadi 1 dikurangi 2U kuadrat ditambah U pangkat 4 DU. Nah, selanjutnya yaitu 1/2. Di sini bisa kita integralkan yang di dalam kurung ini menjadi U dikurangi 2/2 plus 1 yaitu 3 dikali U pangkat 2 plus 1 yaitu 3 ditambah 1/4 tambah 1 yaitu 5 dikali U pangkat 4 plus 1 yaitu 5 plus C. Oke, kita lanjutkan di sini. Itu sama dengan, nah tadi kan kita misalkan U itu sama dengan sin 2X. Jadi U yang di sini bisa kita masukkan ke sin 2X ini. Tapi sebelumnya kita operasikan dulu dengan 1/2 ini untuk mempermudah ya. Jadi kita bisa menuliskan 1/2 U dikurangi 1/3 U pangkat 3 ditambah 1/10 U pangkat 5 plus C. Nah, sekarang baru kita masukkan U-nya menjadi sin 2X. Jadi di sini 1/2 sin 2X dikurangi 1/3 karena di sini U pangkat 3 menjadi sin pangkat 3 2X ditambah 1/10. Di sini kan pangkat 5. Jadi di sini sin pangkat 5 2X plus C. Nah, jadi nilai dari integral cos pangkat 5 2X dx itu sama dengan 1/2 sin 2X dikurangi 1/3 sin pangkat 3 2X ditambah 1/10 sin pangkat 5 2X plus C. Di sini saya akan menjelaskan soal 3C, yaitu kita diminta untuk mencari nilai dari integral cos pangkat 4X kali sin pangkat 4X dx. Langkah pertama kita bisa ubah bentuk integralnya menjadi integral cos X kali sin X pangkat 4 dx. Nah, ingat sifat trigonometri dari cos A kali sin B itu nilainya sama dengan 1/2 sin A plus B dikurangi sin A min B. Nah, ini kan dari cos X kali sin X itu sama dengan 1/2 sin
X plus X dikurangi sin X min X sama dengan 1/2 sin 2X min sin 0. Karena sin 0 nilainya adalah 0, jadi kita tetap menulisnya 1/2 sin 2X. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi ke integralnya menjadi integral 1/2 sin 2X pangkat 4 dx. Nah, di sini 1/2-nya bisa kita keluarkan dari integral, jadi sama dengan 1/2 pangkat 4 integral sin 2x pangkat 4. Ini bentuknya bisa kita ubah menjadi sin kuadrat 2x pangkat 2 dx. Nah, kemudian ingat sifat trigonometri dari sin A kali sin B itu sama dengan 1/2 cos A min B dikurangi cos A plus B. Nah, sin kuadrat 2x ini kan sama saja dengan sin 2x dikali sin 2x. Jadi kita tulis saja sin 2x dikali sin 2x. Jadi sama dengan 1/2 cos 2x min 2x dikurangi cos 2x plus 2x. Itu sama dengan 1/2 cos 2x dikurangi cos 2x menjadi cos 0 dikurangi cos 4x. Nah, jadi di sini cos 0 itu kan nilainya sama dengan 1. Jadi ini 1 dikurangi cos 4x per 2. Kemudian kita lanjutkan di sini. Kita masukkan ke integral ini ya. Kita tulis lagi sama dengan 1/2 pangkat 4 integral 1 min cos 4x per 2 pangkat 2 dx. Nah, di sini 1/2-nya bisa kita keluarkan dari integral menjadi 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 2 integral 1 dikurangi cos 4x kuadrat dx. Nah, 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 1/664. Kemudian 1 dikurangi cos 4x itu dikuadratkan, nilainya menjadi integral 1 min 2 cos 4x ditambah cos kuadrat 4x dx. Nah, cos kuadrat AX itu nilainya sama dengan 1 plus cos 2AX per 2.
plus cos 2AX per 2. Nah, ini kita lanjutkan. Ini sifat ya. Ini sifat. Terus kemudian kita lanjutkan 1/64 integral 1 min 2 cos 4x plus, kita ubah bentuknya menjadi 1 plus cos 8x per 2 dx. Nah, kemudian ini kita samakan semua penyebutnya ya. Kita samakan menjadi sama dengan 1/64 integral 1 integral ini semua penyebutnya kita samakan menjadi 2 ya. Jadi di sini menjadi 2 min 4 cos 4x plus 1 plus cos 8x dx. Nah, di sini kan ada 1/2. 1/2 ini bisa kita keluarkan dari integralnya menjadi sama dengan 1/6 4 dikali 1/2. Nah, kemudian yang ini bisa kita integralkan masing-masing seperti ini. Integral 2 dx dikurangi integral 4 cos 4x dx ditambah integral 1 dx ditambah integral cos 8x dx. Nah, ini kita kalikan dulu. 1/64 dikali 1/2 itu hasilnya sama dengan 1/128. Kemudian integral 2 dx itu nilainya sama dengan 2x, kemudian dikurangi integral 4 cos 4x dx itu nilainya sama dengan 4 dikali 1/4 sin 4x, kemudian ditambah integral 1 dx itu nilainya sama dengan 1x atau bisa kita tulis x saja, kemudian ditambah integral cos 8x dx itu nilainya sama dengan 1/8 sin 8x plus c. Kemudian kita operasikan menjadi 1/128. Ini kan 2x ditambah x, jadi bisa kita tulis 3x dikurangi, ini 4-nya bisa dicoret, berarti tinggal sin 4x ditambah ini sin 8x per 8 plus c. Oke, selanjutnya kita operasikan ini ya. Kita kalikan 1/128 ke yang di dalam kurung. Jadi sama dengan 3x
per 128 dikurangi sin 4x per 128 plus sin 8x per 128. Ini dikalikan dengan 8, hasilnya yaitu 1024. Jadi di sini per 1024 plus C. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa nilai dari integral cos pangkat 4x dikali sin pangkat 4x dx itu nilainya sama dengan 3x per 128 dikurangi sin 4x per 128 ditambah sin 8x per 1024 plus C.